Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Baidowi MSI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi P3, yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Khalil Asy'ari, yang saya hormati para narasumber webinar, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui virtual dalam acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar atau Peradaban. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semuanya tergolong umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kebangkitan. Amin Allahumma amin. Para masyayikh, para kiai, bapak ibu yang saya hormati, oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan keynote speech dengan tema penguatan nilai-nilai Islam inklusif di kalangan masyarakat. Saya kira tema ini sangat menarik dan menantang untuk kita bahas dan kita diskusikan. Bapak Kiai, para masyayikh yang saya hormati, kita menyadari bahwa cinta tanah air dan praktik keagamaan adalah hal yang tidak bisa kita lepas pisahkan. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa para tokoh agama dan tokoh bangsa telah banyak bekerja dalam merajut nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan. Ikhtiar-ikhtiar agung para pendahulu kita yang dapat mensinergikan dalam mengisi ruang-ruang pengabdian selepas kemerdekaan tak lain merupakan buah kedewasaan dalam memaknai arti penting keseimbangan antara mempertemukan konsep cinta terhadap agama dan konsep cinta terhadap tanah air, atau yang kemudian oleh Kementerian Agama disebut sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai moderasi beragama, yaitu nilai-nilai keadilan, iktidal, keseimbangan atau tawazun, dan toleransi atau tasamuh yang mewujud dalam sikap moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam ajaran Islam, pesan moderasi beragama senantiasa dilandaskan pada ajaran yang sangat luhur, yang bersifat universal. Semua ajaran agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan cinta kasih. Agama Islam misalnya kita kenal dengan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, yang artinya sebagai ajaran yang inklusif atau keterbukaan dari nilai kebaikan untuk segala ruang lini kehidupan. Nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dapat terwujud dengan menerapkan Islam wasatiyah, Islam jalan tengah atau Islam moderat, dan ini merupakan pilihan terbaik untuk menjawab
tantangan zaman baik dalam skala lokal, nasional maupun global. Pada skala global, kita menghadapi isu-isu terkait dengan perang dagang dan menguatnya populisme agama di berbagai belahan dunia. Penguatan identitas kelompok keagamaan tidak hanya terjadi di kalangan Islam, namun juga terjadi pada agama lain. Penguatan identitas kelompok keagamaan dan eksklusivisme keagamaan atau agama eksklusif jika tercampur dengan ideologi kebencian akan melahirkan penghalalan perbuatan kekerasan baik secara fisik maupun psikis atas nama agama. Hal inilah yang dihadapi dunia dengan banyaknya ujaran kebencian di media sosial. Misalnya, permasalahan global yang juga kita hadapi dan kita dapat pelajari dari adanya konflik-konflik kekerasan yang dibumbui isu agama yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Australia, Eropa, dan juga di Timur Tengah belakangan ini. Dalam skala nasional, bonus demografi di negeri ini pada 10 tahun ke depan dengan fenomena sosial saat ini sesungguhnya dapat mencerminkan apa yang terjadi nanti. Terlebih di era yang disebut dengan Internet of Things, kini membuat banyaknya anak muda yang mempelajari pengetahuan agama lewat internet dan media sosial. Survei PPIM UIN Jakarta tahun 2017 misalnya menunjukkan 54,37% siswa dan mahasiswa atau masuk dalam kelompok generasi milenial lebih mengandalkan dunia maya untuk belajar agama yang boleh jadi sumbernya tidak mempunyai otoritas keilmuan, agama yang tepat dan sesuai dengan kapasitasnya dan juga sanad keilmuannya tidak bisa dijamin kebenarannya. Nilai-nilai tradisional yang selama ini dijalani memudar, seperti penghormatan pada sesama, penghormatan pada yang berbeda, ya sebagaimana menghormati diri sendiri. Manusia kini terkungkung kencangnya percepatan teknologi yang menyebabkan berubahnya makna-makna dan nilai-nilai yang selama ini kita anut. Intoleransi terjadi yang salah satunya disebabkan oleh proses komunikasi antar manusia secara temu muka tergantikan dengan pertemuan di dunia maya yang kerap sekali hal ini lebih bersifat artifisial atau sebaliknya. Dan inilah yang melucuti tata krama dan kesopanan yang selama ini diyakini dalam pertemuan-pertemuan kita di dunia nyata. Manusia di dunia maya itu lebih mengandalkan aspek emosi daripada akal sehatnya. Inilah yang disebut dengan post-truth. Ketika situasi objektif lebih sedikit pengaruhnya dibanding hal-hal yang mempengaruhi emosi dan kepercayaan personal dalam pembentukan opini publik. Terlebih lagi dengan kecenderungan masyarakat kita yang menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Nah, ini Pak Badewi ini tahu persis, mantan wartawan. Yang penting judul beritanya yang provokatif, nah itu pasti akan dibaca. Serta cenderung langsung percaya konten berita tanpa melakukan verifikasi, tabayun. Hal ini pasti berkontribusi pada maraknya hoax, kebohongan yang terencana untuk mengecoh dan menipu orang lain, serta maraknya konten kebencian yang mengatasnamakan agama yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya baik itu internal umat beragama maupun antar umat beragama. Para kiai, para masyayikh yang saya hormati, pada tantangan di atas agama harus bisa menjawabnya. Moderasi beragama yang dikampanyekan oleh Kementerian Agama sesungguhnya hadir untuk mengisi kembali nilai-nilai kemanusiaan
dan keagamaan yang terancam karena perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang dirasakan kini. Untuk itu, kami mengajak seluruh alumni Darul Ulum Banyuanyar yang tergabung dalam peradaban bersama-sama dengan para masyayikh, para kiai, asatid untuk senantiasa menghadirkan ke masyarakat nilai-nilai Islam yang inklusif, moderat, yang merupakan solusi atas ekstremitas baik pada sumbu agama yang paling konservatif maupun sumbu agama yang sangat liberal. Moderasi beragama yang berprinsip pada nilai keadilan, iktidal, dan seimbang atau tawazun perlu terus diperkuat untuk kita diseminasi kepada setiap individu dalam hal mempelajari agama secara komprehensif sehingga tidak terjebak pada perbedaan-perbedaan pengetahuan agama yang kerap digunakan sebagai pemicu kebencian dan kekerasan, yang mungkin saja perbedaan tersebut hanya pada wilayah tafsir agama, wilayah cabang agama, wilayah furu, dan bukan pada persoalan pokok agama atau usul agama yang esensial dan menjunjung harkat dan nilai-nilai kemanusiaan. Para kiai, para masyayikh yang saya hormati, jika kita merujuk kepada beberapa hasil riset dewasa ini, baik dari lembaga penelitian kampus dan juga Kemenak, mengkonfirmasi bahwa maraknya intoleransi, ancaman radikalisme dan ekstremisme sebagian didominasi oleh anak-anak usia 15 sampai 24 tahun, yakni kalangan milenial. Misalnya dari CSRC UIN Jakarta pada tahun 2018 menunjukkan dalam penelitiannya bahwa adanya pengamalan ajaran agama yang dilakukan hanya sebatas formalitas atau spiritual, belum menyentuh nilai-nilai esensial yang itu memiliki kontribusi cukup signifikan untuk munculnya pemahaman yang sempit dan ekstrim. Lebih dari itu, semangat keberagamaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan ilmu agama yang mendalam, pada akhirnya mudah terjebak pada pengamalan agama yang berlebihan atau israf. Ya. Pandangan dan pemahaman keagamaan seperti ini pada gilirannya mudah ditunggangi dengan pemahaman sempit seperti merasa dirinya paling benar, truth claim, yang akhirnya menyalahkan orang lain dan jatuh kepada kebencian kepada sesama, baik itu sama umat Islam maupun sama umat manusia lainnya, yang sebetulnya kembali persoalan itu bukan pada pokok agama, karena mungkin hasil ijtihad yang berbeda para ulama, sehingga adanya perbedaan-perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik di antara umat Islam dan di kalangan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira beberapa catatan kami yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pentas nasional santri atau Penas Santri dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.